Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semuanya tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, silakan duduk kembali. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang Ibu mau tanya yang tidak hadir hari ini siapa? Oh, Yeski-nya kemana? Oh, sakit. Oke, semoga besok Yeski sudah bisa masuk kembali, belajarnya lebih semangat lagi. Oke, untuk itu Ibu mau lihat dulu semangatnya mana? Tepuk fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, semangat sekali ya pagi hari ini. Dan Ibu lihat kelasnya juga sudah bersih, berarti menjalankan piketnya ya, tugas piketnya. Oke, untuk itu sebelum kita belajar, tahu kita mau belajar apa pada pagi hari ini? Coding. Sebelumnya sudah pernah belum mendengar kata coding? Belum? Belum. Oke, sebelum itu kita gimana kalau nyanyi kebangsaan dulu supaya tumbuh jiwa nasionalisme kita pada pagi hari ini. Baru nanti kita lanjut ya belajar apa? Coding. Oke, semuanya Ibu harap berdiri untuk menyanyikan lagu nasional kita. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, tepuk tangan semuanya untuk kita.
Ya, silakan duduk kembali. Oke, boleh duduk. Silakan duduk kembali. Baiklah. Untuk sekarang kita akan belajar tentang coding. Sudah pernah belum mendengar kata coding? Sudah belum? Belum? Mau kenalan nggak dengan si coding? Mau, beneran? Kira-kira belajarnya menarik atau tidak ya coding? Menarik atau tidak? Semuanya suka nggak menggunakan handphone? Suka main game? Nggak suka? Suka, ibu aja suka loh main game. Masa anak-anak nggak suka main games ya? Nggak suka Zidan? Oh, kita coba belajar coding. Mungkin Zidan jadi suka ya. Kita lihat di sini. Oke. Sekarang kita lihat ya. Oke, semuanya jelas apa yang Ibu tampilkan? Jelas? Oke, ini dia coding ya. Coding, lihat di situ. Masih belum tahu apa-apa ya tentang coding ya? Masih belum tahu apa-apa? Belum? Oke. Kita lihat coding itu apa? Coding sama dengan kode. Semuanya sudah tahu belum bagaimana cara menggunakan kode? Sudah pernah belum melakukan kode? Pernah nggak Zidan? Misalnya ngajak temannya, biasanya ngajak Ando lewat depan rumah, dengan membunyikan suara saja, Ando langsung keluar. Berarti Zidan sudah menggunakan kode dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga ada hubungannya ya dengan pelajaran kita kali ini. Kita lihat lagi. Nih, coba lihat. Coba baca. Kode. Kumpulan aturan tertulis. Ya, jadi kode itu adalah kumpulan aturan tertulis. Kita lihat situ, lihat ada aturan. Kira-kira lampu merah itu sebuah aturan atau tidak? Sebuah aturan nggak? Seluruh masyarakat Indonesia pasti tahu. Kalau yang hidupnya lampu merah berarti berhenti. Kalau kuning? Kalau kuning hati-hati. Berarti kecepatan kendaraannya harus diperlambat. Kalau hijau, jalan terus ya. Berarti kendaraan yang ketika ada lampu hijau dia bisa langsung lanjut jalan. Itu kode juga namanya ya. Oke, kita lihat kode. Oke, sekarang Ibu mau bikin kode ya. Pertama. Kedua. Belum tahu apa yang akan dilakukan? Berarti Ibu sudah menyampaikan belum aturan tertulisnya? Belum. Kalau belum Ibu lakukan berarti semuanya juga tidak bisa melakukan apapun. Kita lihat ya. Sekarang coba lihat Ibu punya kode. Ada berapa kode Ibu? Coba perhatikan benar ya. Oke, ada kodenya 1, 2, 3, dan 4. Kalau Ibu katakan 3, 2. Ayo baca kode Ibu di depan. 1. Sekarang Ibu tidak mengucapkan. Ibu cukup mengangkat tangan Ibu saja. Oke, sekarang apa semua ekspresi atau gerakannya sudah kompak atau belum? Belum. Coba kita lihat. Kalau Ibu tambah kodenya bagaimana? Oke, kira-kira sudah sama atau belum? Perhatikan. Kode 1, kode 2, 3, dan 4. Kita perhatikan. Ya, sudah paham dengan kodenya? Oke, kalau Ibu angkat tangan Ibu 2. 3, 4, 4, 1.
2, 4, 4, 3. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Luar biasa ya, baru sedikit baru Ibu ajarkan tentang coding. Semuanya kira-kira sudah mulai paham atau masih, belum tahu apa-apa Bu? Kira-kira bagaimana? Sudah mulai nampak gambaran terbuka enggak pikirannya? Kira-kira kita belajarnya coding itu tentang apa saja? Sudah belum? Gimana? Anela bagaimana? Berarti tadi kalau Ibu katakan kode, berarti apa itu kode tadi? Kode adalah aturan tertulis. Bisa berbentuk apa dia? Rambu-rambu lalu lintas, bisa berbentuk apa? Tulisan dan sebagainya ya. Sekarang kita lihat. Nih, kode adalah kumpulan aturan tertulis. Tertulis bukan hanya huruf ya. Ya, yang nampak itu juga maksudnya tertulis ya. Kita lihat coding. Coding berarti adalah jadi sebuah kegiatan dia. Kalau kegiatan berarti sebuah aktivitas. Siapa yang melakukan aktivitas? Kita yang melakukan coding itu sendiri ya. Kalau kita mau belajar coding berarti kitalah yang beraktivitas membuatnya ya. Kita lihat di sini. Oke, di sini ada gambar apa yang dilihat? Apa gambar yang nampak di layar? Anak sekolah apa? SD. Ada berapa orang? 3. Yang perempuan ada berapa orang? 2. Kira-kira mereka punya aturan nggak kalau kita sebagai siswa SD? Punya? Apa berpikirnya seperti apa kalau anak SD? Kalau anak SD berpikirnya seperti apa? Iya, berarti kalau kita sudah SD, cara kita berpikir, kalau SD itu tingkatannya yang pertama bisa membaca. Sudah bisa membaca semuanya? Berarti sudah cocok jadi anak SD. Sudah bisa memahami bacaan? Misalnya ada di perpustakaan. Di sana ada bentuk orang yang lagi seperti ini disilang. Kira-kira paham tidak maksudnya apa? Ada gambar ditempel sama Bu Indah di depan pintu perpustakaan. Gambarnya seperti ini. Kira-kira disilang itu maksudnya apa? Tidak boleh bersuara atau berisik ya. Berarti tingkatan anak SD pun seharusnya sudah harus paham dengan memahami bacaan seperti gambar juga harus paham ya. Kemudian yang ketiga apa? Berpikir anak SD bagaimana? Nomor 3 coba baca Kifa. Iya, memahami situasi gambar. Kita lihat. Ini SD ya. Kira-kira kalau berpikirnya anak apa lagi? Anak TK, anak PAUD bagaimana? Apakah mereka sudah membaca? Kita lihat ya. Nih, ini kira-kira suasana di taman kanak-kanak enggak? Iya. Iya, kita lihat ya. Kira-kira berpikir anak PAUD itu seperti apa? 1. 2. Memahami kalimat Iya, itu dia. Kalau kita berpikirnya anak PAUD, mungkin adiknya ada ya, yang PAUD, yang TK, itu dia belum bisa membaca, itu masih wajar. Karena dia masih dalam proses tumbuhnya, tahapnya masih seperti itu. Kemudian yang satu lagi, berpikir anak PAUD itu masih dengan memberikan contoh. Memahami perintah harus dengan cara diperagakan dulu. Misalnya siap makan itu, kalau kita udah siap makan, harus diperagakan dulu sama orang tuanya. Siap makan, selesai makan, letakkan piring ke tempat cuci piring. Diajarkan dulu, dibiasakan dulu.
Ya, itu dia. Kita lihat lagi. Berpikir anak SD sudah, berpikir anak PAUD sudah. Sekarang berpikir siapa ya? Kita lihat di sini. Nampak ini gambar apa? Monyet kelompok siapa? Hewan ya. Kita lihat. Insting anak monyet atau mereka tidak bisa berpikir, tapi dia hanya bisa mempunyai insting saja. Yang pertama apa di sana? Tidak bisa membaca. Iya, sudah pasti. Hewan tidak bisa membaca. Yang kedua? Tidak memahami bahasa lisan. Iya, yang ketiga? Meniru dan mengingat kebiasaan. Ya, dia hanya bisa meniru dan mengingat kebiasaan. Contohnya apa? Hewannya di rumah, peliharaan kita. Siapa? Kucing. Kucing itu kalau kita panggil menggunakan apa? Cara kita manggil kucing? Nama. Kalau kita panggil nama, dia datang nggak? Datang. Atau pus-pus, atau kebiasaan dia dari lahir lah. Atau dia datang ya, kita menghampiri kita. Kalau kita mau ngasih makannya. Itu dia hanya meniru dan mengingat. Karena dia mungkin dari awal cara dia dikasih makan ya dengan cara dia dipanggil nama. Bukan berarti dia bisa membaca ya, atau bisa memahami kode-kode tertentu ya. Lanjut kita. Oke, Ibu ada video, mau nonton nggak? Mau. Iya, lihat ya, ini ada apa ya? Kita lihat di sini. Silakan diperhatikan. Basic level cubicle training really starts with using toys and objects the monkeys have seen before in their homes. So if I can teach a monkey how to put a ball in a cup or stack rings, I can teach them a more complicated task. When we say more advanced, the monkeys are understanding the individual sections that it takes to put that task together. Oke, sudah ditonton videonya? Sudah? Oke, itu ada apa tadi kegiatannya? Monyet sama siapa? Sama manusia atau yang memeliharanya ya. Oke, kita lihat tadi apa aktivitas monyet dan tuannya? Bermain. Dia paham apa yang disampaikan? Paham atau tidak? Mengerti tidak dia dengan bahasanya? Atau hanya kebiasaan atau hanya meniru? Meniru kan? Jadi nanti akan dimasukkan, kemudian dikasih dia hadiah. Kebiasaan itu yang dia ulang-ulang sehingga dia pun bisa ya. Kita lihat sekarang apa hubungannya dengan video kita tadi ya. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Latihan berkesadaran. Ini, apa ini gambar apa? Buang sampah. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Iya, ini ada gambar orang lagi buang sampah terus disilang. Artinya apa? Tidak boleh membuang sampah. Iya. Apa Zidan? Iya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau kita sebagai siswa SD sudah paham dengan gambar tersebut? Sudah. Iya. Tapi kita coba lihat ya selanjutnya. Tapi siswa SD tersebut atau orang yang ada di gambar ini sepertinya dia tetap buang sampah, ya. Iya, dia tetap buang sampah ya. Kita lihat di sini. Berarti dia bukan siswa SD. Tadi apa cara berpikir siswa SD? Sudah memahami bacaan. Kalau dia tetap melanggar berarti dia bukan siswa SD. Benar atau setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju. Oke, kita lihat. Mungkin dia bukan siswa SD ya, tapi kita lihat di sini. Jadi kalau tadi dia bukan siswa SD, berarti yang kedua kita lihat dia apakah dia anak kelompok PAUD. Kita lihat di sini. Jadi gurunya memberikan instruksi
Kalau buang sampah itu harus pada tempatnya. Tapi apa yang terjadi? Dia tetap buang sampah. Berarti bagaimana? Dia juga bukan siswa PAUD. Kenapa? Karena tadi siswa PAUD bagaimana cara berpikirnya? Tidak bisa membaca, tapi bisa meniru kebiasaan. Tapi di sini sudah disuruh pun, sudah diperintahkan pun dia tidak bisa. Berarti dia juga bukan kelompok PAUD. Kira-kira kelompok apa ya yang seperti ini? Apa? Kelompok apa? Kira-kira yang ketiga. Balita. Balita atau apa? Tadi kelompoknya. Kelompok balita ada tadi. Tadi kita ada berapa kelompok? Iya. Berarti kalau tidak bisa mematuhi aturan, tidak bisa menirukan, berarti kelompok apa? Bukan ibu ya yang nyebut ya. Tapi kita bisa dari contoh ini kita bisa mengambil kesimpulan atau mengambil tujuannya supaya aturan itu untuk dipatuhi. Karena siswa SD sudah bisa memahami bacaan ya. Oke, sekarang kita lihat. Apa lagi ya? Kita lihat di sini. Nah, ini. Apa ini lagi ya? Ada gambar, seperti apa nampak gambar Ibu? Ada robot, terus ada apa lagi? Manusia. Ada apa, Ndo? AI, Ndo? Apa itu AI, Ndo? Apa? Sering nggak menggunakan AI? Apa itu AI? Kecerdasan artifisial. Ya, pernah nggak menggunakan HP-nya untuk mencari games pada Play Store? Pernah. Berarti kita sudah memanfaatkan yang namanya AI tadi, coding tadi ya. Nih. Di dalam berpikir di sini kita lihat judul Ibu berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Apa? Tadi kan berpikir ada berpikir anak SD, ada anak PAUD, kemudian ada insting hewan. Sekarang apalagi itu berpikir komputasional? Dari asal katanya apa ini komputasional? Komputasional berasal dari apa? Komputer. Jadi komputer pun punya cara berpikir ya. Kita lihat yang lebih pintar siapa? Selama ini kita lihat komputer, AI atau manusia? Manusia atau AI yang paling pintar? Hah? Manusia atau AI? Siapa yang setuju manusia lebih pintar? Nah, berarti ada yang nggak setuju ya, manusia nggak pintar. Berarti AI yang lebih pintar ya. AI itu buatan siapa? Manusia. Berarti yang lebih pintar siapa? Iya, harusnya manusia yang lebih pintar. AI itu pintar kenapa? Kenapa? Mau tahu bagaimana cara kerja AI? Mau lebih pintar? Harusnya lebih pintar ya. Kita lihat di sini. Cara berpikir komputasional. Kita lihat di sini ada berapa hal atau ada berapa pilar untuk berpikir komputasional? Ada 4. Kalau kita mau lebih pintar, jadi kita boleh mengambil cara kerjanya komputer supaya kita nanti harus lebih pintar dari AI itu sendiri. Karena AI itu hanya buatan ya. Di sini kita lihat, kapan kita membutuhkan pemikiran komputasional? Kapan? Ketika kita nantinya untuk memecahkan masalah ya. Apapun masalah nanti bisa dipecahkan dengan cara apa? Dengan cara komputasional ini. Kita lihat nomor 1. Coba baca Kavia. Dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Iya, menguraikan
Masalah. Yang nomor 2 coba Ara. Pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Mencari kesamaan perkiraan atau pola dari masalah. Iya. Yang cara berpikir komputasional yang ketiga, coba Adelia. Abstraksi. Apa itu abstraksi? Mencari poin penting dalam ulang yang tidak ditemukan atau sesuai. Oke, yang terakhir yaitu algoritma. Apa itu algoritma? Iya. Jadi kalau kan setiap yang namanya manusia punya masalah nggak? Punya. Selama ini sebenarnya kita sudah bisa menyelesaikan masalah, tapi apakah sesuai dengan keinginan kita atau tidak? Kalau rasanya belum, nah ini ada caranya dengan cara komputasional. Ya, jadi kan nanti kita akan diarahkan untuk menyelesaikan masalah kita di kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat di sini. Jadi, di sini Ibu buat tujuan pembelajaran kita atau hasil dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada berapa Ibu buat? Ada berapa? 5. Yang pertama apa? Nomor 2. Iya. Yang ketiga? Iya. Yang keempat? Dan yang terakhir? Oke, itu ya tujuan pembelajaran kita ya. Paham? Iya. Nah, coba lihat ini. Ibu ada gambar yang pertama, cara berpikir komputasional yang pertama yaitu dekomposisi. Lihat di sini. Ada gambar yang sangat menarik atau gimana ya? Bikin kita apa ini gambarnya? Bikin kita haus. Sering nggak beli kalau di kantin ini? Ya, es teh cekek ya. Ini ada gelas ya. Sering nggak belinya tiap hari mungkin ya? Ya, jadi apa ya dekomposisi itu ya? Tadi apa dekomposisi? Memecah masalah atau menguraikan masalah. Kita lihat. Ya, di sini dekomposisi. Ini ada S. Kira-kira kalau kita lihat dari S ini, apa saja hal yang harus kita pikirkan? Atau yang bisa kita uraikan dari segelas atau seplastik es itu? Apa yang harus ada kira-kira? Menjadi S, TS. Ada apa? Ada bahannya enggak? Ada. Kok enggak ada bahannya ya enggak jadi es teh ya. Kalau misalnya enggak ada tehnya ya enggak jadi es teh bahannya. Kira-kira bahannya apa saja? Ada. Kalau bahan dari buat teh ini apa saja kira-kira? Ada teh, es batu. Kemudian apa lagi hal yang harus sendok itu bagian dari apa Zidan? Ah iya, sendok itu bagian dari alat. Benar atau salah? Nggak masuk bahan dia kan? Nah itu dia kita kelompokkan dia tadi kita uraikan dia menjadi sebuah es itu, ETS itu mulai dari bahannya apa? Sudah pintar semuanya menjawab. Kemudian ada alatnya lagi apa saja alatnya kira-kira tadi ada bilang sendok. Untuk apa sendok? Mengaduk ya, ngaduk teh tadi dengan gula mungkin ya, dengan gula. Terus apa lagi alatnya? Gelas ya, kalau nggak ada gelas letaknya di mana? Ya, jadi tumpah kan? Apa lagi? Wadahnya itu gelas ya. Apa lagi alatnya?
Ya, sedotan. Di sini kita lihat ada sedotan. Kalau di sini, kalau yang di plastik, yang sebelah sini berarti wadahnya tadi bukan gelas ya, tapi plastik. Nah, itu dia kita lihat uraiannya. Pertama bahan, benar. Alat, apa lagi? Nah, cara. Itu adalah uraian. Itu yang dimaksud dengan dekomposisi. Kita ada sebuah S nih. Ya, sebuah TS. Apa penguraiannya? Itu kita sebut dengan dekomposisi. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Kita lihat berikutnya. Iya, di sini kita ada tugas yang harus diselesaikan. Ibu mau tahu pemahamannya benar atau salah ya? Kita lihat ya, dari LKPD adalah lembar kerja penilaian. Ya, lembaran kerja siswa ya. Jadi silakan diisi per kelompok. Coba lihat. Bentar ya. Nih LKPD-nya ya. Ada beberapa LKPD nanti yang harus diselesaikan. Oke, semuanya sudah dapat? Iya, yang pertama kita mengisi dulu yang LKPD tentang dekomposisi. Silahkan cari LKPD dekomposisi. Ibu mau tahu sudah paham atau belum yang Ibu jelaskan ya? Coba lihat, dekomposisi apa di sana perintahnya? Baca. Tuliskan bahan dan alat yang digunakan untuk membuat es teh manis. Oke, sekarang silakan bekerja dalam kelompok. Kira-kira bahan dan alatnya apa saja? Silakan. Buat es teh tadi ya. Es teh manis. Es teh manis, kira-kira bahannya apa saja? Alatnya apa saja? Ayo diskusikan. Yang dikerjakan yaitu LKPD dekomposisi. Ya, yang lain nanti dulu. Karena kita fokus dulu sama ini dulu. Nih, tentang es teh manis. Ya, sabar nanti. Ya, silakan didiskusikan dengan kelompok. Kita mencoba memecahkan masalah atau menguraikan masalahnya. Ya, dekomposisi dari membuat es teh manis. Silakan. Ya, diskusikan bahannya apa. Ayo sampaikan bahannya apa tadi? Apa bahannya tadi? Ayo kelompok mana yang siap duluan? Ayo, kerjakan. Bisa? Bisa ya? Kita sudah bisa mengelompokkan. Oh, nanti itu aman, tenang, sabar ya. LKPD dekomposisi. Iya. Jangan sampai ini ya, salah tempat ya. Alatnya di bahannya di alat. Berarti kita masih belum paham mengelompokkannya, menguraikannya. Ayo, udah belum? Sudah belum? Ayo, apalagi tadi? Apa saja? Gula, es teh. Plastik. Sudah kelompok 1? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Kelompok 1 finish? Finish belum? Siap belum? Sudah bisa memecahkan masalah dari membuat teh manis? Es teh manis? Sudah? Oke, kelompok 1 finish nih. Siap nih. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Luar biasa ya. Kelompok 2 bagaimana? Sudah? Belum? Ayo, ada masalah apa? Ayo, alatnya apa? Alatnya lagi. Oke, bahannya udah nih. Alatnya lagi. Apa tadi alat untuk membuat es teh? Apa saja alatnya tadi?
Apa saja alatnya tadi, ayo? Yuk, ayo. Kelompok 3 selesai? Sudah? Sendok, pipet, gelas. Iya. Satu gambar, yang gambar satu lagi tadi butuh apa? Satu lagi? Iya. Karena beda wadahnya tadi kan? Ada yang gelas, ada yang plastik. Oke, kelompok 2 ya. Oke, nanti Ibu minta, silakan. Udah? Oke, sudah siap ya semuanya. Sekarang Ibu mau coba kelompok 1. Sebutkan apa saja, bagaimana apa yang sudah dijawab. Bahan, apa saja bahannya? Teh, gula, es batu, air. Oke, itu bahan ya. Kalau alatnya? Gelas, sendok, pipet. Oke. Kelompok 2? Kelompok 2? Kelompok 3 bagaimana? Coba bahannya apa saja? Makan, gula, es batu, teh, Air panas ya. Terus? sendok, pipet, gelas, plastik. Oke. Ya, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Oke, sekarang Ibu mau tanya, sudah paham kan yang dekomposisi itu apa? Sudah, apa tadi dekomposisi? Menguraikan masalah. Contohnya apa tadi? Es teh manis. Kita uraikan. Yang pertama kita uraikan apa saja bahannya. Yang kedua apa saja alatnya ya. Lanjut. Ini lagi. Yang nomor berapa pengenalan pola tadi? Nomor 2. Dekomposisi kita sudah paham. Kita lanjut lagi ya. Pengenalan pola. Yang pertama tadi dekomposisi. Yang kedua yaitu pengenalan pola. Kita lihat di sini. Perhatikan. Ando, perhatikan Ibu Ando. Lihat di layar, bisa? Jelas? Oke, kita lihat di sini. Complete the number sequence. Katanya silakan lengkapi angka-angka yang ada di bawah ini ya. Kita lihat 4, 7, 12, 15, 20. Berarti 21. Ayo pengenalan polanya. 4 ke 7 tambah berapa? 3. 7 ke 12? 7 ke 5? 5 atau berapa? 5. Kemudian ke 15? 3. Ke 20? 5. Berarti selanjutnya berapa? 23. Iya, 23. Polanya kenalkan. Yang pertama 4 ke 7 yaitu 3 dulu. Dari 7 ke 12, 5. Dari 12 ke 15 kembali lagi ke 3. Dari 15 ke 20 kembali ke 5. Berarti setelah 5 berarti 3. Jadi jawaban yang benar apa? 23. Itu dia yang di salah satu contoh tentang pengenalan pola. Jadi polanya itu teratur, tetap. Kira-kira setelah 23 tambah berapa? Setelah 23 tambah berapa? Tambah berapa? Tambah 5. Berarti 23? 20 adalah kan tambah 5 ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini juga pengenalan pola namanya. Perhatikan. Yang pertama ini dia, panahnya ke arah sini. Lanjut. Agak miring. Bawah. Nih, lanjut.
Kira-kira ini lihat. Kalau seperti ini, ya ini kotak 1, 2, 3. Seperti ini dia bentuknya. Ini kotak yang berikutnya. Panah ke bawah, kemudian ke samping serong. Seperti ini. Kira-kira yang ketiga ini, pengenalan pola kita apa ya? Polanya apa ya? Hah? C? Kelompok 1 coba pikirkan. Kelompok 2A. Kelompok 1, perhatikan polanya. Yang ini pasangan, ini finishnya, ini selesainya. Yang kotak kedua, ini selesainya. Kelompok ketiga, kira-kira selesainya yang panah arah mana ya? Ayo. C. Kalau kelompok 1 C. Ayo pikirkan, diskusikan pengenalan polanya. C. Oke, kita kunci C. Kelompok 2. Kalau rasanya beda jawabannya boleh ya, jangan ikut-ikut teman. Yang kelompok 2, bagaimana? Ayo, jawab saja. B. Oke, B. Kelompok 3. D. Oke, kita lihat di sini. Panahnya, nomor 1. Panahnya ke sini. Iya, kemudian miring. 45 derajat. Selanjutnya 45 derajat berikutnya menjadi ke bawah. Benar? Nomor 2. Dia dari lurus. 45 derajatnya ke samping. Dan terakhir menjadi panah ke sini ya, 45 derajatnya. Jadi kalau yang ketiga berarti 45 derajatnya dari ini berapa? Yang mana panahnya? Yang kelompok mana yang benar? Kelompok 3. Karena 45 menit dari 45 derajatnya panahnya arahnya ke samping sini arahnya. Setuju nggak? Iya, itu juga salah satu bentuk contoh pengenalan pola. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang Ibu ingin kerjakan di kelompoknya. LKPD kita nomor 2 tentang pengenalan pola. Silakan diskusikan. Ayo, kira-kira pola apa yang hilang? LKPD-nya ya, pengenalan pola. Ayo. Ayo Zidan. Kira-kira polanya apa yang hilang? Ayo, yang mana hilang ya? Sudah? Oh, kelompok 1 cepat sekali. Kelompok 2 bagaimana? Lagi ini. Masih bekerja ya. Kelompok 3 bagaimana? Ayo, kenalkan polanya. Ya, pola apa yang hilang? Muslim kan? Oke, ini juga salah satu bentuk pengenalan pola kita ya. Dia konsisten, dia pasti selalu urutannya sama. Udah kelompok 2? Bisa? Ayo, kelompok 2. Apa yang hilang? Sudah? Oke, selesai ya. LKPD pengenalan pola. Ibu minta kelompok 1 coba bacakan hasil mengerjakannya di kelompok. Apa kira-kira pola yang hilang? Pola apa yang hilang? Membasuh muka 3 kali. Membasuh muka 3 kali. Yang berikutnya? Membasuh telinga 3 kali. Setuju atau tidak? Setuju itu urutannya?
Ada nggak kira-kira setelah berkumur-kumur langsung kaki? Enggak ya. Ada nggak setelah mengusap bagian kepala kumur-kumur setelah itu? Tidak. Jadi yang dinamakan pengenalan pola itu dia selalu berurutan ya. Itu juga yang kita merupakan kebiasaan kita di sehari-hari. Bisa paham untuk komputasional yang kedua? Paham? Sudah berapa komputasional, cara berpikir komputasional yang sudah kita pelajari? Dua. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, Oke, kita untuk biar lebih semangat karena Ibu lihat di sini sudah mulai menurun semangatnya, kita ice breaking dulu ya. Oke, tepuk fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, 1. Ayo, masih ingat kode Ibu nggak? 1. 2. 4. 3. 2. 4. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, sekarang Ibu kita lihat ya. Yang ketiga yaitu abstrak namanya. Apa itu abstrak? Apa itu abstrak? Apa tadi abstrak? Ayo. Abstrak adalah menyingkirkan atau membuang yang tidak perlu, yang tidak penting. Oke, Ando, Firly. Kira-kira kalau kita punya masalah, bisa enggak ya kita selesaikan dengan cara abstrak ini? Bisa ya, karena cara berpikir komputasional juga bisa menyelesaikan masalah kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya yang sering dilakukan? Contohnya apa? Apa Ando contohnya kalau abstrak dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Contohnya apa kira-kira yang paling sering kita lakukan? Contohnya yang paling sering sebagai siswa, contohnya menyusun buku pelajaran, menyiapkan buku pelajaran. Kira-kira hal yang tidak perlu kita lakukan apa? Misalnya kita menyiapkan buku pelajaran hari Senin. Apakah kita perlu menyiapkan buku pelajaran hari Selasa? Tidak. Itu juga sudah salah satu cara kita menggunakan cara kerja komputalisasi bagian abstrak. Jadi hal-hal yang tidak penting tidak usah kita ikut sertakan. Paham sampai di sini? Paham. Sudah siap untuk mengerjakan LKPD yang ketiga? Sudah? Oke, sekarang silakan Ibu hitung dalam hitungan 1, 2, 3. Silakan kerjakan LKPD-nya. Bisa dibaca perintahnya? Ayo, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ayo, baca perintahnya. Kira-kira dari sebanyak gambar yang Ibu sediakan, kira-kira banyak nggak hal-hal yang harus kita hilangkan? Benda-bendanya? Bisa? Iya. Yes, di sekolah ya. Sekolah ini. Kira-kira yang tidak penting. Nama barangnya yang harus kita hilangkan. Iya, boleh. Yang nggak perlu supaya jangan bingung, boleh disilang. Yang tidak perlu berarti salah satu cara kita untuk menghilangkan hal-hal yang tidak penting. Ya, itu cara kerja abstraksi ya. Iya. Yang di sekolah ya, perhatikan yang di sekolah.
Ya, yuk. Bisa? Ada kesulitan? Untuk mempermudahnya boleh disilang benda yang tidak perlu. Jadi kita gampang nanti nyalinnya ya. Apa ya? Ya, jadi kalau cara kerja abstraksi tadi apa? Apa? Firly, cara kerja abstraksi tadi apa? Menghilangkan hal yang menghilangkan hal yang tidak penting. Bisa? Kelompok 3 bisa? Aman? Iya, boleh disilang. Mana kira-kira benda yang tidak penting dihilangkan saja, karena itu salah satu cara kerja abstraksi ya. Selesai? Oke, kelompok 1 selesai. Kita tunggu kelompok 2 dan kelompok 3 dulu ya. Iya, boleh disilang, yang nggak penting boleh disilang. Supaya jangan ikut ya. Udah siap? Oke, finish. Nah, Ibu minta perhatikan semuanya ke depan. Kelompok 1. Coba, kelompok 1 mana semangatnya? Yes. Kelompok 2 mana semangatnya? Yes. Kelompok 3 mana semangatnya? Yes. Oke, sekarang perhatikan ke depan ya. Kita lihat. Kita lihat di sini. Gambar Ibu menarik nggak? Enggak? Menarik ini loh Zidan. Ini adalah gambar-gambar yang Ibu pilih. Ya, yang Ibu pilih berdasarkan yang sudah sering kita lihat ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi perintahnya apa? Coba baca perintah soalnya. Tulislah barang-barang yang sesuai dengan dirimu sebagai seorang siswa di sekolah dasar. Oke, di sekolah dasar. Jadi cara kita di sini silakan pilih nama barang yang sesuai siswa SD sekolah dasar. Karena apa? Karena barang yang tidak penting tidak usah kita masukkan. Ando, Astra, bisa perhatikan? Kira-kira di sini hal yang tidak penting apa saja? Coba Ando temukan. Apa yang tidak penting? Make up. Khususnya apa make up? Tahu namanya? Apa make up yang tidak penting? Contohnya lipstick, perlu nggak? Apalagi? Ya, blush on perlu nggak untuk anak SD? Berarti hal-hal yang tidak penting kita tidak usah masukkan. Kenapa? Karena cara kerja abstraksi itu menghilangkan apa, Viva? Menghilangkan hal-hal? Iya, menghilangkan hal-hal yang tidak penting. Sekarang coba kelompok 1. Apa saja nama barangnya? Buku, pena, penggaris, pensil warna, lem, gunting, kalkulator, penjepit buku, pensil, penghapus. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Pensil, buku, lem, gunting, pensil warna, penggaris, penghapus, pena. Oke, kelompok 3. Ayo, kelompok 3 apa saja? Pena, buku, penghapus, penggaris, pewarna, pensil. Sudah? Oh, Tim X. Oke, banyak sekali ya. Jadi udah bisa membedakan mana yang penting, mana yang tidak? Bisa? Oke, kita lanjut ya. Ke cara berpikir komputasional yang keberapa? Yang keempat berarti yang terakhir. Kita lihat, coba lihat LKPD kita yang terakhir ini. Algoritma. Ya, apa itu algoritma tadi artinya? Apa? Algoritma artinya berurutan.
berurutan. Kita lihat di sini gambar Ibu nih. Ada gambar apa ini kira-kira ya? Apa ini gambar apa? Iya, labirin itu ada sekat-sekatnya kan? Jadi sama seperti kita punya masalah. Kita punya masalah, kita mulai dari sini. Ya. Untuk sampai finish berarti kita masalahnya selesai. Ya, ini cara kerja algoritma namanya ya. Jadi kita harus berurutan. Jadi kita harus mengurutkan dulu masalah kita punya masalah, kita urutkan sehingga nanti menjadi selesai. Kita lihat di sini startnya. Startnya. Kita lihat di sini, Ibu mau panahnya ke atas dulu ya. Ke atas. Oke, panahnya ke atas. Kemudian Ibu mau ke kiri. Ke kiri panahnya. Selanjutnya Ibu ke bawah. Setelah ke bawah? Atas. Setelah ke bawah ke kiri. Kemudian Ibu maunya ke bawah lagi. Mentok Ibu. Berarti masalah Ibu selesai atau tidak? Tidak. Kira-kira untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa ya? Sampai finish. Oke, bisa? Ibu hitung 1, 2, 3. Selesaikan masalahnya. Sampai ke finish ya. Coba selesaikan masalahnya sampai ke finish. Iya, buat di dalam kotak-kotak yang udah Ibu sediakan. Silakan sampai dia nanti ke finish. Kira-kira jalannya apa? Siap? Oke, semangat sekali. Kelompok 2 yuk. Udah siap? Sampai ke finish. Mau dibuat pakai tanda pakai penanya? Boleh? Boleh silakan. Supaya mempermudah atau mengurangi kesalahan dalam pembuatannya, boleh? Dilabirin nggak kok, Bu? Boleh? Tapi nanti pindahkan ya. Ayo, kelompok 2 dan kelompok 3. Cepat. Nggak boleh salah ya, yang cepat harus benar. Ayo, berapa waktu lagi? Udah? Iya, udah siap. Oke. Ibu mau coba kelompok 2. Silahkan buat hasil dari diskusinya tadi. Apa dalam menyelesaikan masalah labirin ini? Ya, itu ada kotak Ibu. Boleh dibuat. Enggak lah, di kotaknya yang Ibu sediakan. Oke, perlu kertas boleh? Nih. Oke. Panahnya lucu ya. Panahnya seperti lilin, Ibu lihat. Oke, lanjut. Boleh kelompok 1 dan 2 mengkoreksi dari yang dikerjakan oleh kelompok 2? Boleh, kalau ada salah nanti kita coba diskusikan ya. Ya. Oke. Finish, selesai?
Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 2 yang sudah mau mencoba ya. Ya, Ibu mau tanya kelompok 1 benar atau salah yang dikerjakan sama kelompok 2? Ada yang salah nggak? Ada yang 1, yang bagian mana? Yang bagian mana? Yang bawah nomor 3 ini. Harusnya kemana? Ke bawah, ke samping, kemana? Harusnya ke kanan. Kalau kelompok 3 bagaimana? Ada kesalahan yang dilakukan oleh kelompok 2? Oke, kita uji ya. 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6, ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Benar? Hah? 13. Benar? Benar? Benar, benar. Benar. Benar, benar. Benar? Benar? Apa lagi? Ini benar? Benar? Oh, berarti benar yang kelompok 2 ya? Benar ya? Oke, berarti kasih tepuk tangan yang paling meriah buat kelompok 2. Oke, berarti kalau kita berurut seperti ini, kira-kira selesai nggak masalah kita? Selesai. Jadi kalau misalnya tadi ke sini saja, berarti dia nabrak dinding. Jadi tidak selesai, tidak sampai kita di sini. Jadi algoritma itu harus urut dia. Paham ya? Oke. Sudah selesai pembelajaran kita. Ibu mau perlihatkan kira-kira kalau dikasih soal-soal sudah mengerti atau belum? Ya. Kita cobakan ya. Jadi caranya seperti ini. Siapa yang cepat, dia yang bisa jawab, dan ibu punya hadiah. Ya, mau hadiah? Kira-kira sudah bisa nggak mengerjakan soal-soal? Sudah bisa atau belum? Oke, suka makanan yang ada di tangan ibu ini? Suka. Kalau suka berarti harus ibu punya aturan mainnya, atau harus ada aturan untuk menjawab pertanyaan ibu. Caranya adalah yang bisa jawab angkat tapi belum boleh Siapa yang ibu tunjuk itu yang boleh jawab. Siap? Are you ready? Are you ready? Oke. Bacalah petunjuk pengerjaannya. Bacalah setiap soal dengan cermat. Pilih jawaban yang paling tepat untuk soal pilihan ganda. Tulis jawaban singkat untuk soal uraian. Oke, kita lihat di sini soal nomor 1. Silakan dibaca dalam hati. Dah? Silakan jawab. Nela. Baca soalnya? Ya. Apa kematian berpikir komputasional? Jawabannya? Jawabannya berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dan efisien. Benar atau salah? Benar. Kita cek ya. Oke, benar. Tepuk tangan buat Nela. Nela, silakan pilih hadiahnya apa? 1 ya.
Oke. Iya, sama-sama. Lanjut ya, soal nomor 2. Oke, silakan dibaca dalam hati dulu. Ayo, yang memperhatikan ibu, kemudian mengerjakan LKPD-nya pasti bisa menjawab. Oke, ibu hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Mutia, silakan. Udah baca dulu soalnya, Mutia. Langkah memecah besar. Ya, jawabannya adalah D. D. Benar atau salah? Benar atau salah? Kita cek dulu ya. Salah. Artinya yang namanya memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil kita sebut dengan dekomposisi. Kalau algoritma tadi apa? Menyelesaikan masalah dengan berurutan. Ya, bisa paham kesalahannya ya? Nggak apa-apa, kita coba soal berikutnya. Ayo, sudah? Satu, 2, 3. Coba Ando. Contoh struktur data sederhana dalam kehidupan sehari-hari adalah Ya, jawabannya adalah resep makanan. resep makanan. Benar atau salah? Kita cek ya, resep masakan A ya, Ando. Kita lihat. Iya, masih belum tepat. Daftar belanja jawabannya. Kita lihat nomor 4. Nggak tahu nih kayaknya nih. Ya. Soal nomor 1. Kita lanjut ke soal uraian ya. Siapa yang bisa jawab nomor 1? Sebutkan 4 konsep utama berpikir komputasional. Sudah ketemu jawabannya? Sudah? Oke, 1, 2, 3. Coba Melati. Apa saja konsep utama berpikir komputasional? Yang pertama. Oke, kedua. Apa yang kedua? Oke, pengenalan pola. Yang ketiga. Ayo, yang ketiga. Yang make up tadi ya, yang apa sekolah tadi itu apa bagiannya? Ayo. Abstraksi, pintar. Tinggal satu lagi, apa konsep komputalisasi yang keempat? Algoritma. Kita kasih hadiah atau enggak? Silakan Lati pilih hadiahnya. Pilih? Oke. Iya, sama-sama. Yang kedua, berikan contoh penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, apa tadi contohnya? Mana? Apa tadi contoh algoritmanya? Yang berurutan, penyelesaian yang berurutan. Apa contohnya? Bisa? Oke. Baiklah, setelah kita pelajaran hari ini,
Ibu mau tanya, sudah mengerti atau belum? Sudah, kita coba cek ya. Apa itu komputalisasi dekomposisi? Apa dekomposisi tadi? Siapa yang bisa jawab? Dekomposisi itu seperti apa maksudnya? Dekomposisi maksudnya apa? Penguraian, ya? Penguraian masalah. Jadi yang namanya itu dekomposisi adalah menguraikan masalah. Apa contoh LKPD Ibu tadi? Iya, membuat es teh manis. Kemudian kita uraikan dia apa bahannya, apa itu alatnya, dan cara membuatnya. Kemudian yang kedua, apa tadi? Pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Bagaimana? Pengenalan pola itu dia mengurutkan atau semacam sebuah kebiasaan yang sudah ada ya. Contohnya tadi menggunakan deret tadi ya. Deret tadi ada penambahan 3 polanya, kemudian 5. Berarti yang berikutnya 3 lagi. Yang ketiga tentang apa yang komputasional tadi? Abstraksi. Apa itu abstraksi? Menghilangkan barang yang apa? Kelompok 3, apa itu abstraksi? Menghilangkan hal-hal yang tidak perlu atau penting. Yang terakhir apa? Algoritma. Apa itu algoritma? Iya, menyelesaikan masalah dengan berurutan. Semuanya sudah mengerti? Sudah. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Oke, untuk penugasan di rumah, Ibu mau suruh kelompok 1 silakan buat pemikiran komputasional dalam bentuk dekomposisi. Bisa? Bisa. Kelompok 2, Ibu mau silakan buatkan pemikiran komputasional dalam bentuk apa namanya tuh denah ya. Denah perjalanan dari rumah ke sekolah ya. Bisa? Kelompok 3 tugasnya itu silahkan buat dalam bentuk apa lagi yang belum? Ya, abstraksi ya, dalam bentuk abstraksi, yaitu dalam menyiapkan kira-kira memasak nasi goreng. Ya, apa kira-kira yang tidak perlu silakan nanti dibuat. Bisa? Bisa? Oke, demikianlah kegiatan kita pada hari ini. Ibu harapkan semuanya mengerti dan selalu mengulang pelajaran di rumah. Oke, demikianlah kegiatan kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ketua kelas untuk menyiapkan pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.